Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Mas dan Mbak semua bertemu dengan saya dalam mata kuliah pengantar epidemiologi dan dasar sanitasi. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah wajib di semester 3. Dan nantinya teman-teman semua pada semester ini akan diampu oleh 3 orang dosen, yaitu tim teaching nanti ya. Nah, pada prinsipnya, pada mata kuliah ini di dasar sanitasi dan epidemiologi, nanti dibagi menjadi 3 topik besar ini. Yang pertama yang di awal nanti akan disampaikan oleh saya tentang epidemiologi, kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bu Subia, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Pak Ade. Nah, pada hari ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan bertemu di dalam virtual Zoom, meskipun proses belajar mengajar belum offline gitu ya, teman-teman semua. Pada prinsipnya kita akan membahas tentang kontrak kuliah pada hari ini, ada pertemuan pertama ini. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya pada mata kuliah epidemiologi dan dasar sanitasi, teman-teman akan diampu oleh 3 orang dosen, saya, ada Andik, kemudian dan Bu Supia nanti. Nah, pembagiannya seperti ini, jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 5 nanti dengan saya. Topiknya secara garis besar tentang epidemiologi. Kemudian ada Bu Supia, yaitu tentang kesehatan lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan Pak Andi berkaitan mengenai sanitasi di sini. Jadi teman-teman, pada perkuliahan kali ini kami menyusun sudah berdiskusi, yaitu perkuliahan akan dilakukan secara asinkron. Dalam hal ini nanti teman-teman akan diberikan semacam video-video yang harus teman-teman pelajari dengan berkaitan mengenai mata kuliah ini. Jadi ketika nanti saya menyampaikan mata kuliah ini dan topik epidemiologi, kita akan memberikan semacam video dan itu nanti ada semacam penjelasan-penjelasan, nanti teman-teman semuanya bisa menyimak dengan baik, ya. Kemudian dipelajari dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dikerjakan di sana, termasuk nanti ada kuis, ada semacam diskusi dan lain sebagainya. Itu secara garis kenalan di mata kuliah ini. Nah, kemudian untuk penilaian sendiri, maka di mata kuliah ini ada beberapa komponen. Yang pertama di komponen presensi ada sekitar 5% di sana. Kemudian yang kedua ada di komponen tugas, yaitu 25%. Kemudian yang ketiga ada di UIS, ada UTS, dan UAS. Komposisinya seperti ini, teman-teman semua. Bisa dicatat gitu kan. Atau nanti bisa dilihat secara detail ada di RPS, rencana pembelajaran semester. Di sana juga nanti sudah terkait dengan berkaitan dengan topik pertemuan dan lain sebagainya begitu. Nah, mengenai tugas ini nanti akan diberikan masing-masing dosen gitu kan. Yaitu ada tugas baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok. Kemudian di kuis tersendiri itu sendiri nanti akan disampaikan oleh dosen yang bersangkutan pada saat saja. Maka di pertemuan keberapa ada kuis dan lain sebagainya, termasuk tugas. Maka di situ akan diberikan beberapa bahan diskusi. Kemudian nanti teman-teman semua akan melihat itu, oh hasil diskusinya seperti apa. Kemudian akan dikasih deadline. Ini terkait mengenai penilaian di mata kuliah. Jadi mata kuliah ini 3 SKS ya. Kemudian untuk grading penilaian saya kira ini semuanya hampir sama karena ini ada aturan universitas ya. Di situ sudah dituliskan bahwasanya ketika nilai A sekian sampai sekian, kemudian di sini saya menulis presensi ya. Di aturan universitas di situ dituliskan kurang dari 5%, maka ini tuh F gitu ya. Nah, ini sebuah aturan di universitas. Jadi teman-teman nanti pada saat melakukan perkuliahan di mata kuliah ini, jangan saling banyak-banyak bolos gitu. Boleh ada jatah tidak masuk kelas dan lain sebagainya. Poinnya adalah itu. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan mengenai CPMK. Pada CPMK di mata kuliah ini, pada prinsipnya ada 4 CPMK di sini. Yang pertama, di situ disampaikan atau dituliskan terkait mengenai CPMK 1, berkaitan mengenai
mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara host, agen, dan lingkungan. Gitu ya. Nanti teman-teman akan dievaluasi oleh kami, entah dalam bentuk tugas, entah dalam bentuk UTS, ataupun entah di dalam bentuk UAS nanti atau kuisnya. Jadi ini adalah guidance terkait mengenai CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Saya kira ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan mengenai CPMK 2. Mahasiswa mampu menjelaskan kaitan antara mahasiswa mampu menjelaskan kaitan antara airborne disease, waterborne disease terhadap kesehatan lingkungan. Nah, ini juga nanti menjadi bahan sebagai evaluasi kami. Dan yang keempat, 3 dan 4 silahkan nanti teman-teman bisa pelajari sendiri secara detailnya di RPS. Jadi RPS itu nanti akan kami share juga di Google Classroom kalian masing-masing di sana. Ini terkait mengenai capaian pembelajaran mata kuliah pada epidemiologi dan kesehatan. Nah, ini adalah beberapa rujukan ataupun referensi yang bisa kalian baca ataupun kalian acu berkaitan mengenai apa saja, yaitu berkaitan mengenai yang pertama tentang lingkungan dan kesehatan, kemudian ada berkaitan mengenai buku-buku kesehatan lingkungan, kemudian terkait mengenai epidemiologi, sanitasi, dan lain sebagainya ya. Silakan, ini salah satu bentuk referensi yang menjadi acuan di dalam mata kuliah ini. Boleh nggak mencari referensi-referensi lainnya atau buku-buku lainnya, Pak? Silahkan sekali. Silahkan Anda mencari referensi sebanyak-banyaknya dan semua. Nanti juga akan saya upload beberapa buku ya, misalkan ada e-book gitu terkait mengenai epidemiologi dan lain sebagainya untuk kalian baca untuk menambah wawasan berkaitan dengan mata kuliah ini. Itu secara garis besar tentang kontrak kuliah pada mata kuliah ini teman-teman semua. Jadi berkaitan mengenai berapa kali pertemuan dan lain sebagainya, tugas, kuis, kemudian referensi, CPMK itu sudah terstatement di rencana pembelajaran semester atau RPS, dan itu akan diupload di Google Classroom pada teman-teman semua ya. Nah, kita akan masuk sedikit materi tentang pengantar epidemiologi, karena pada pertemuan pertama ini kita akan mendiskusikan terkait mengenai epidemiologi. Jadi teman-teman tahu ya, itu epidemiologi. Kondisinya sekarang teman-teman pernah menganalisa, melihat kasus-kasus COVID-19 ya, terkait juga dengan epidemiologi, kaitannya dengan keilmuan epidemiologi. Tidak asing lagi teman-teman mendengar istilah pandemi gitu ya. Ada pandemi. Pada prinsipnya istilah pandemi itu ada beberapa yang dikeluarkan bagian dari epidemiologi ini. Salah satunya ada istilah epidemi gitu, ada pandemi gitu, ada endemi dan sporadis. Itu istilah-istilah di dalam epidemiologi yang kaitannya dengan sebab akibat terjadinya sebuah penyakit. Nah, epidemiologi sendiri itu apa sih gitu ya? Kemudian mata kuliah ini keterkaitannya dengan mata kuliah lainnya apa sih tentang teknik lingkungan ke depannya itu nanti. Jadi pada prinsipnya pada mata kuliah ini nanti akan berhubungan dengan mata kuliah lainnya di atasnya, semester depannya ya. Seperti contoh gitu ya. Nanti mata kuliah ini epidemiologi dan dasar sanitasi ini akan ada kaitannya dengan apa saja? Tentang izin industri, ada kaitannya dengan K3, ada kaitannya dengan toksikologi, ada kaitannya berkaitan mengenai nanti PPL, pengolahan limbah industri ya, berkaitan mengenai limbah B3 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah basic science yang ada di dalam kurikulum. Kembali ke sini, epidemiologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi, demos, dan logos. Dulunya gitu ya, epi itu ada berkaitan mengenai pada atau tentang, domos itu penduduk, yaitu secara garis besar epidemiologi pada awalnya asal muasalnya itu ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Awalnya seperti itu. Kemudian berkembang, teman-teman semua. Jadi secara garis besar, secara simpelnya epidemiologi itu apa? Ilmu yang mempelajari penyakit di masyarakat. Hubungan sebab akibat terjadinya sebuah penyakit. Di modern ini muncullah istilah, jadi ketika ditanya apa itu epidemiologi, hubungan sebab akibat terjadinya sebuah penyakit. Nah, dari mana saja? Nah, nanti kita akan diskusikan di mata kuliah ini. Nah, konsepnya di sini di dalam epidemiologi yaitu tentang manusia, tentang masyarakat.
bagaimana orang atau masyarakat di sekitar kita itu bisa sakit disebabkan oleh apa saja, faktor yang menyebabkannya apa saja, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan teknik lingkungan pada program studi kita S1 teknik lingkungan ini, nanti ada beberapa keilmuan gitu kan, yang itu hubungan bagaimana sih kondisi lingkungan yang akan menjadi dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat di sana, atau kondisi-kondisi manusia yang ada di lingkungan sekitar sana. Nah, itu akan kita diskusikan bersama. Jadi keilmuan ini nanti akan ke depan gitu kan, di semester-semester akhir itu akan sangat terikat gitu ya. Cara prinsipnya seperti. Nah, kemudian lainnya berkaitan dengan epidemiologi, yaitu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kejadian penyakit di sana. Kemudian di John Snow yang tempo lalu gitu kan, mungkin dahulu kala gitu, salah satu dijuluki sebagai bapak epidemiologi dunia gitu kan, dengan sebuah kasus kolera di Inggris, di London gitu, yaitu menyampaikan seperti ini. Epidemiologi adalah risiko terjadinya kolera di London berhubungan erat dengan penyaluran air minum yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Jadi epidemiologi muncul itu dulunya seperti itu. Salah satunya adalah kasus-kasus yang terjadi di London tempo lalu di tahun 1854. Jadi di London itu banyak orang penduduk sana itu sakit dan meninggal, tapi tidak tahu awal-awalnya penyebabnya itu apa. Ada yang mengatakan bahwasanya itu ilmu hitam, ada yang menyatakan bahwasanya itu kutukan dan lain sebagainya. Akan tetapi Johnson melakukan riset gitu. Oh, ternyata orang-orang di London pada tahun 1854 itu meninggal itu karena apa? Oh, terjadi kolera. Ada penyakit di sana. Gitu. Ada berkaitan mengenai konsep epidemiologi lahir itu di sana. Tentang epidemiologi, tentang sanitasi itu berawal dari sana, teman. Ada apa sih di sana? Nah, zaman dahulu kala gitu kan, di kota London pada saat itu ada perusahaan air minum. Secara singkatnya pada perusahaan air minum. Yang satu namanya Stotlock, yang satu Lambert. Intinya, penduduk di sana, di perkotaan sana itu mengkonsumsi air ini. Ya. Air PDAM bahasanya kalau di Indonesia ya, penyalur air minum. Nah, singkat cerita, ada banyak kasus-kasus kematian. Orang-orang di daerah sana gitu kan pada zaman itu banyak yang meninggal, banyak yang mati gitu. Ternyata dilakukan riset oleh John Snow itu teliti gitu. Sebetulnya penyebabnya itu apa? Oh, ternyata terjadi pencemaran pada air minum tersebut gitu. Sehingga apa? Zaman dulu itu ada banyak kasus-kasusnya di sana, kematian akibat kolera gitu. Yaitu ada sekitar 844 gitu kan, kematian dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini itu kan dinamakan jalan di sana. Ya, terkait mengenai jalan daerah-daerah jalan John Snow itu karena yang menemukan bisa dibilang atau dinamakan bapak epidemiologi dunia gitu. Kemudian John Snow itu melakukan penelitian di sana pada tahun ini, teman-teman. Nah, akhirnya ditemukanlah ada asosiasi, ada hubungan yang tadi saya sampaikan. Prinsipnya epidemiologi adalah kait mengenai apa saja hubungan sebab akibat, ya, hubungan sebab akibat. Nah, Johnson menemukan seperti ini, ada asosiasi antara air minum dengan kematian akibat kolera tersebut. Ada hubungannya di sana. Oh, ternyata air tersebut tercemar kolera, bakteri kolera di sana. Sehingga apa? Air tersebut terkontaminasi sehingga menimbulkan penyakit. Itu sejarah munculnya epidemiologi, teman-teman. Terkait mengenai penemuan yang ataupun penelitian yang dilakukan oleh John Snow pada kesimpulan tersebut. Nah, ini teman-teman semua, berkaitan dengan hal itu, maka kalian bisa lihat di sini. Inilah daerah-daerah ataupun area-area pada saat dulu gitu, ada beberapa penduduk rumah-rumah wilayah-wilayah di sana itu menggunakan perusahaan air minum. Ini adalah persebarannya. Ini yang menggunakan perusahaan air minum yang Lambert, Stotlock dan sebagainya. Itu di sini. Nah, kemudian ini terkait mengenai kondisi. Ini ada beberapa kawasan-kawasan penduduk di sana. Yaitu terkait mengenai penyediaan air minum tersebut gitu. Nah, itu berkaitan dengan.
Nah, ini daerahnya di sini gitu ya. Nah, kemudian ini teman-teman semua. Ini ada semacam visualisasi gitu ya. Story-nya tuh seperti apa? Ada pompa di sana juga dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah gambaran secara garis besar, secara singkat. Muncullah sebuah keilmuan epidemiologi di abad 19 itu yang dilakukan penelitian oleh John Snow itu. Ada kaitannya, ada sebab akibat orang meninggal pada saat itu dengan kasus yang ada di sana, dengan air minum. Oh, ada hubungannya ternyata air minum tersebut terkontaminasi. Gitu ya. Nah, ini ada sedikit video singkat gitu ya, terkait mengenai John Snow tadi. Dulu itu dinamakan outbreak kolera, kejadian luar biasa. Kalau teman-teman mendengar istilah outbreak gitu kan, atau KLB itu, KLB itu kejadian luar biasa. Kalau pandemi adalah kejadian yang penyebarannya sangat luas, hampir di seluruh dunia itu. Nah, di sini saya akan mencoba memutarkan sebuah video berkaitan dengan John Snow. Nanti teman-teman bisa melihat berkaitan, oh bagaimana sih kondisi yang ada di sana, seperti apa videonya gitu ya. Yaitu kita akan lihat di sini. Oh, mohon maaf, ternyata videonya kok nggak bisa diputar. Oh, baiklah, nanti videonya bisa saya susulkan di belakang atau saya upload di Classroom gitu ya, agar teman-teman bisa melihat berkaitan mengenai sejarah munculnya epidemiologi tersebut terkait mengenai air minum tersebut itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan diskusikan berkaitan mengenai tujuan epidemiologi di sini. Nah, epidemiologi itu bertujuan untuk apa sih di sana? Maka kita akan bisa lihat bahwasanya yang pertama tujuan dari keilmuan epidemiologi ataupun epidemiologi adalah mendeskripsikan tentang distribusi, kecenderungan, riwayat alamiah penyakit, ya, atau keadaan kesehatan di populasi. Ya. Nah, pada mata kuliah ini saya kira nanti akan lebih fokusnya ke epidemiologi lingkungan. Itu tentang penyakit tidak menularnya akibat dari eksposurnya di sana. Misalkan nanti berkaitan mengenai orang yang terpapar oleh heavy metal ataupun emerging pollutan. Ya. Ada PB, ada kadmium, ada merkuri, gitu ya. Bagaimana dampaknya terhadap kondisi masyarakat sekitar. Itu terkait mengenai kesehatan. Bagaimana proses masuknya emerging polutan tersebut ke dalam manusia atau ke dalam masyarakat di sana. Itulah, nanti ada surveillance epidemiologi, ada deskripsinya bagaimana, distribusinya bagaimana, termasuk kondisi-kondisi COVID-19 ini, bagaimana distribusi penyebarannya, dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuan epidemiologi. Kemudian yang kedua, tujuan kedua adalah menjelaskan etiologi penyakit. Sebenarnya penyakit itu muncul kenapa? Disebabkan oleh apa? Faktor utamanya gitu. Ketika kita berbicara misalkan mengenai demam berdarah atau DBD, itu disebabkan oleh apa? Oh, disebabkan oleh nyamuk. Gitu. Nyamuk apa gitu kan? Oh, disebabkan oleh apa? Virus. Namanya virus dengue gitu ya. Yang dibawa oleh vektor. Vektornya apa? Vektornya adalah nyamuk. Gitu. Nyamuknya jenisnya adalah Aedes aegypti. Gitu. Nah, itu kaitan mengenai etiologi. Termasuk nanti kita akan berdiskusi terkait mengenai misalkan ada penambangan tradisional gitu. Misalkan penambangan emas gitu ya, kemudian ia menggunakan merkuri pada saat melakukan proses penambangan di sana. Maka ada apa? Ada exposure di sana. Merkuri tersebut digunakan oleh para penambang tradisional tersebut. Ya. Akan berdampak seperti apa? Termasuk akan dampak terhadap lingkungannya, ya. Akan menjadi pencemaran terhadap lingkungannya. Entah itu air, entah itu darat, gitu ya, ataupun di tanahnya, gitu. Bahkan nanti sampai terakumulasi dan akan berdampak terhadap masyarakat yang ada di sekitar sana, teman-teman semua. Itu berkaitan dengan hasil tersebut. Nah, nantinya kita akan melihat berkaitan mengenai apa? Kondisi-kondisi. Gitu. Kondisi seperti apa? Misalkan nanti akan kita lihat, oh ternyata orang tersebut, kelompok masyarakat tersebut terpapar oleh terjadinya emerging polutan, entah itu PB, merkuri, dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga apa? Akan menimbulkan dampak kesehatan bagi saya. Itulah berkaitan. Kemudian yang ketiga adalah melampirkan
yang kemudian tujuan yang ketiga adalah meramalkan kejadian. Bagaimana yang dimaksud dengan meramalkan kejadian penyakit? Ada semacam uh, prediksi di sana. Oh, ini kasusnya nanti akan meningkat, gitu ya. Oh, ternyata belum mencapai puncak, kemudian akan turun dan lain sebagainya. Itu meramalkan sebuah kejadian penyakit. Kita prediksi di sana. Oh, kemungkinan di dalam berapa hari lagi kasus misalkan COVID gitu, ketika tidak dilakukan pengendalian dengan maksimal akan naik dan lain sebagainya. Atau berkaitan mengenai apa? Ada exposure tentang emerging pollutant, entah itu PB, kadmium, dan lain sebagainya. Kemungkinan nanti akan menimbulkan dampak setelah apa? 20 tahun lagi, bagi apa? Bagi lingkungannya, bagi masyarakat yang ada di daerah sana, dan lain sebagainya. Itu tujuannya nanti. Kemudian yang keempat, yaitu mengendalikan distribusi penyakit dan masalah kesehatan populasi. Nah, bagaimana gitu epidemiologi itu diterapkan adalah untuk mengendalikan bagaimana penyebaran penyakit atau distribusi penyakit itu kita cut di sana. Kita potong di sana. Sehingga apa? Penyebarannya itu tidak cepat sekali di sana. Itulah konteks-konteksnya berkaitan dengan epidemiologi. Termasuk ketika kita berbicara mengenai penyakit-penyakit menular gitu, seperti halnya demam berdarah, malaria, leptospirosis dan lain sebagainya. Itu terkait dengan hal tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya akan muncul di sini definisi epidemiologi. Nah, dari epidemiologi itu seperti apa? Jadi ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit, ya, faktor-faktor yang menentukan terjadi penyakit pada manusia. Ya. Penyebaran penyakit intinya adalah poinnya adalah itu. Ini yang disampaikan oleh pendapatnya McMahon itu tahun 1970. Kemudian menurut CDC gitu kan, Center Disease yang ada di Amerika gitu ya, itu semacam pusat kontrol disease-nya di Amerika, yaitu berkaitan mengenai apa epidemiologi itu. Jadi studi yang mempelajari tentang distribusi dan determinant. Jadi distribusi dan determinant, faktor-faktor. Determinant itu faktor. Ya. Faktor-faktor penyakit dan keadaan kesehatan pada populasi serta penerapan pengendaliannya itu seperti apa. Saya kira kondisi sekarang ini gitu, tentang epidemiologi sedang muncul sekali di dan yaitu tentang ya. Ini berkaitan dengan epidemiologi, mempelajari tentang distribusi, determinan ataupun faktor-faktor penyebab penyakit tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana pengendalian masalah-masalah tersebut. Itu adalah ya. Sehingga muncullah ketika ditanya apa itu epidemiologi, ilmu yang mempelajari tentang frekuensi, penyebaran, dan masalah kesehatan pada sekelompok manusia, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Ya. Hubungan sebab akibatnya itu apa? Kemudian akan kita lihat, kira-kira faktor-faktor yang menyebabkannya itu apa? Nah, jadi kalau di dalam desain penelitian atau studi penelitian itu ada namanya studi cross-seksional, ada studi cohort, gitu ya, ada studi eksperimental. Nah, ini adalah berkaitan mengenai studi cohort ini, ya, hubungan sebab akibat. Kira-kira orang tersebut terpapar oleh ini dapat mengakibatkan apa? Disebabkan oleh apa? Dan lain sebagainya. Penyakit itu disebabkan oleh apa? Itu berkaitan dengan epidemiologi. Itu secara garis besar singkat. Nah, ada 3 hal pokok di dalam epidemiologi, teman-teman semua di sini. Nah, saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu berkaitan mengenai frekuensi masalah kesehatan di sini. Ya, ada berkaitan mengenai frekuensi masalah kesehatan. Yaitu menunjukkan besarnya masalah. Seberapa sering sih kasus itu terjadi? Seberapa parah sih gitu ya? Seberapa besar sih gitu? Besarnya masalah tersebut seberapa besar masalah itu? Nah, kalau kita bercermin mengenai COVID itu hampir seluruh dunia gitu. Besar sekali gitu. Bahkan udah triliunan dolar mungkin ya kerugian yang ditimbulkan oleh COVID. Kemudian yang kedua yaitu penyebaran masalah tersebut. Jadi penyebaran masalah kesehatan. Yang pertama di situ pengelompokan masalah menurut keadaan tertentu. Ya. Yang kedua
pengelompokan di dalam epidemiologi menurut orang, tempat, dan waktu. Kalau poin pertama, pengelompokan masalah keadaan tertentu itu tergantung berapa faktor, misalnya faktor geografis, gitu ya. Oh, orang tersebut berasal dari wilayah endemis malaria, endemis DBD, dan lain sebagainya. Itu kaitan mengenai keadaan tertentu. Ini tuh berbeda. Kemudian yang kedua adalah berkaitan mengenai orang, tempat, dan waktu. Seperti halnya apa? Orang tersebut bagaimana daya tahan tubuhnya, gitu ya, sistem imunnya bagaimana, waktunya seperti apa, misalkan di pancaroba, misalkan atau musim hujan banyak kasus, biasanya kasus DBD itu naik dan lain sebagainya. Itu terkait mengenai penyebaran masalah. Kemudian yang ketiga yaitu tentang faktor determinan, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor penyebab dari masalah itu sendiri itu seperti apa, ataupun faktor yang mempengaruhi dari kejadian tersebut itu apa, konteksnya. 3 poinnya. Kemudian selanjutnya di dalam pengantar epidemiologi ini saya jelaskan juga berkaitan mengenai manfaat epidemiologi. Jadi epidemiologi itu bermanfaat untuk apa? Gitu. Nah, salah satunya adalah membantu pekerjaan administrasi kesehatan tentang apa? Perencanaan program, monitoring program, evaluasi program, gitu. Sebagai contoh, saya berikan contoh. Di suatu wilayah, gitu kan, angka COVID itu masih sangat tinggi, gitu ya. Mungkin di daerah kota-kota tertentu, gitu. Saat ini di Indonesia, gitu. Masih COVID, bagaimana kita merencanakannya? Gitu. Bagaimana kita membuat sebuah kebijakan di sana? Termasuk PPKM, gitu kan. Itu adalah sebuah kebijakan untuk pengendalian penyebaran COVID. Contoh kedua, misalkan di wilayah Papua, gitu ya. Di wilayah Papua adalah salah satu endemis malaria. Nah, endemis itu istilah yang digunakan ketika penyakit tersebut berada di wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Semacam identik, gitu ya. Endemis itu jadi sudah menetap bertahun-tahun di sana, maka dinamakan endemis. Salah satu yang endemis malaria misalkan ada di Papua, gitu kan. Endemis HIV/AIDS ada di Papua juga, gitu. Bukan mendeskripsikan Papua, akan tetapi sebagai contoh saja. Misalkan ada wilayah-wilayah yang mempunyai wilayah tersebut masuk di dalam endemis, gitu. Bagaimana sebuah pemerintahan setempat, otonomi daerah tersebut melakukan perencanaan untuk mereduksi ataupun mengendalikan penyakit tersebut. Buatlah program, bagaimana monitoringnya, bagaimana evaluasinya, sehingga kita bisa memantau. Itu terkait mengenai manfaat epidemiologi. Kemudian yang kedua, menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan sehingga dapat disusun penanggulangannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita membuat sebuah pengendaliannya. Bagaimana kita membuat sebuah program untuk melakukan mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian yang ketiga selanjutnya itu berkaitan mengenai menerangkan perkembangan alamiah sebuah penyakit di sana. Nah, gitu ya. Termasuk muncul yang baru, gitu ya. Yang baru itu tentang COVID ini, gitu. Termasuk banyak yang masih meneliti tentang HIV/AIDS, gitu ya. Itu salah satu penyakit yang belum ada obatnya sampai hari ini, gitu ya. Baru lagi dibuat vaksinnya dan lain sebagainya. Kemudian dapat menjelaskan keadaan suatu masalah kesehatan. Dapat menjelaskan keadaan suatu masalah kesehatan. Ini yang saya sampaikan. Di dalam epidemiologi itu ada beberapa istilah, gitu. Ada namanya epidemi. Gitu. Itu penyebaran penyakit itu dalam waktu yang relatif cepat, gitu kan. Frekuensinya cepat, itu epidemi. Pandemi ya salah satunya. Itu penyebaran penyakit itu dalam jangka waktu yang cepat, akan tetapi wilayahnya ataupun penyebaran itu luas sekali, hampir seluruh negara. Kemudian endemi adalah di wilayah-wilayah tertentu. Nah, menurut para peneliti, gitu kan, pengamat bahwasanya COVID-19 akan jadi endemi, gitu, di wilayah-wilayah tertentu saja. Syukur-syukur termasuk di Indonesia, sehingga kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru. Kemudian yang ketiga adalah sporadik, gitu. Jadi naik turun ya. Seperti halnya kondisi flu, gitu, kadang-kadang naik turun, gitu. Ini musim-musim hujan, pancaroba dan lain sebagainya. Ini terkait mengenai manfaat. Kemudian
selanjutnya yaitu berkaitan mengenai paradigma kesehatan dan lingkungan itu seperti apa. Ini salah satu sumber punyanya Umar Fahmi. Ya. Di situ dikatakan bahwasanya ini referensinya dari Prof. Umar gitu kan, seorang pakar kesehatan lingkungan juga, menyampaikan seperti ini secara garis besar. Ketika kita berbicara mengenai hubungan antara lingkungan dengan kesehatan, maka kita lihat di sana ada sumber perubahan, ada sumber yang berubah di sana. Entah itu terjadi pencemaran dan lain sebagainya, entah itu dari alami ataupun buatan, ataupun dari akibat dampak dari industri, dampak dari kegiatan manusia dan lain hal. Ya. Nah, maka di situ terjadi apa? Transmisi penyakit di sana. Entah itu dari udara, mulai dari udara, airnya, misalnya terjadi air bersih, susah diakses, gitu kan, terjadi pencemaran, kontaminasi, udaranya misalkan terjadi polusi dan lain sebagainya, termasuk dari faktor penyakit itu sendiri. Kemudian apa? Akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Sehingga apa? Perilakunya akan berpengaruh dan lain sebagainya, gitu. Sehingga apa? Maka akan muncul sebuah transmisi penyakit di sana. Kemudian dilakukan sebuah program, teman-teman. Bagaimana program kita laksanakan untuk terjadinya pencegahan penyakit, pengendalian penyakit, dan ini salah satu paradigma antara kesehatan dan lingkungan. Jadi konteksnya adalah secara garis besar di sini disampaikan orang menjadi sakit itu ada beberapa faktor, ada beberapa sebab di sana. Misalkan dari apa? Dari kondisi lingkungan itu sendiri. Misalkan terjadi kontaminasi terkait mengenai airnya, gitu. Sedangkan air tersebut dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Nah, itu akan menimbulkan sebuah dampak kesehatan. Termasuk ketika terjadi tentang polutan, gitu. Terjadi polusi di wilayahnya, maka itu akan berdampak terhadap kesehatan juga. Sehingga apa? Orang tersebut jadi sehat, apakah sehat, atau orang tersebut jadi sakit. Kemudian setelah sakit itu barulah berobat ke rumah sakit, gitu kan. Dokter itu ranahnya ke kuratif. Poinnya adalah itu. Nah, kemudian selanjutnya, jadi ada 3 poin utama di sana terkait mengenai epidemiologi. Pada mata kuliah ini ada terkait kesehatan lingkungan dan sanitasi. Nah, di dalam kesehatan lingkungan, di situ disampaikan menurut WHO bahwasanya kesehatan lingkungan itu apa? Suatu keseimbangan, ya. Suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungannya agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Itu seimbang di sana. Nanti di next pertemuan ada namanya teori segitiga epidemiologi gitu. Bagaimana lingkungan itu harus imbang, harus balance gitu, terkait dengan manusia dan nah, ini siklus ekologinya saya kira teman-teman semua. Jadi siklus ekologi ya jelas kan, kita sebagai manusia nanti akan berhubungan dengan lingkungan, misalkan terkait kita itu hal yang mungkin Anda sudah familiar tentang hal itu. Misalkan manusia menghasilkan limbah, bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan pestisida akan berdampak terhadap lingkungan, akan berdampak terhadap manusia, dan itu di dalam WHO terkait mengenai kesehatan lingkungan ataupun kesehatan lingkungan. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman. Berkaitan mengenai sanitasi lingkungan, nah, maka akan kita lihat bagaimana kondisi sanitasinya. Gitu. Misalkan kita lihat, oh ternyata di daerah-daerah tertentu sanitasinya itu jelek sekali. Jadi. Bahkan kita masih menjumpai di beberapa wilayah, termasuk di Indonesia, banyak penduduk ataupun warga gitu, yang tidak memiliki jamban gitu. Ataupun apa? Biasanya pada saat BAB itu ada di sungai, dibuatlah jamban-jamban seperti itu. Saya pun pernah mengalaminya zaman-zaman waktu kecil itu di kampung gitu. Ketika BAB pun di sungai gitu, pakai jamban dan sebagainya. Kemudian nanti tinjanya tuh dimakan oleh ikan di sungai dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi-kondisi sanitasi lingkungan? Termasuk ketika kita berbicara mengenai bencana, bagaimana sanitasi terkait mengenai bencana itu. Nah, berkaitan mengenai hal ini, maka akan kita bisa lihat, bisa deskripsikan bagaimana sanitasi lingkungan tersebut akan mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan
masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh misalkan ketika kita berbicara mengenai TPA misalkan ya, pertemuan akhir di sana. Bagaimana TPA itu dikelola, kemudian bagaimana kondisi sanitasi yang ada di wilayah TPA tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, ketika banjir misalkan ya, terjadi banjir, bagaimana sanitasinya? Ada banyak faktor penyakit di sana dan lain-lain. Itu terkait mengenai sanitasi. Nah, ini teman-teman semua, maka muncullah sebuah diagram F di sana. Pada prinsipnya seperti itu. Saya kira ketika Anda misalkan tadi BAB gitu kan, maka akan mengeluarkan tinja ataupun feses. Kemudian ada kemungkinan besar feses itu terkena tangan, dibawa lewat oleh vektor, dalam hal ini lalat gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian akan nempel di makanan. Kemudian muncullah kos baru di sana. Itu salah satu misalkan kasus-kasus terjadinya sebuah diare gitu. Simpel saja gitu kan. Misalkan kok banyak orang-orang di daerah-daerah tertentu gitu kan, yang sanitasinya jelek, kondisi kesehatan lingkungannya jelek gitu kan, banyak kasus diarenya gitu. Oh ternyata apa? Rumahnya itu dekat dengan kali ataupun sungai gitu. Warganya atau masyarakatnya gitu kan, BAB-nya di kali itu sendiri gitu. Banyak, apalagi misalkan ketika kita berbicara mengenai tidak punya jamban dan sebagainya gitu. Apalagi misalkan ketika kita berbicara, oh di musim kemarau, sungainya tidak ada airnya gitu. Bagaimana mereka BAB gitu kan? Lalatnya ada kemungkinan di sana ya ke rumah dan lain sebagainya. Kemudian contoh lainnya ya misalkan, oh sungai tersebut terjadi pencemaran, E. coli-nya tuh tinggi sekali. Warga masyarakat di sana di sekitar menggunakan sumur gitu ya, menggunakan sumur. Kemudian sumurnya terjadi pencemaran dan sebagainya. Itulah poin-poin terkait epidemiologi tersebut teman-teman semua. Jadi ada diagram F. Nah, kemudian ada semacam teori H.L. Bloom yang ingin saya sampaikan di sana, bahwa status kesehatan sebuah masyarakat, sebuah populasi itu dipengaruhi oleh 4 faktor. H.L. Bloom itu menyampaikan seperti ini. Ketika orang itu menjadi sakit gitu, ataupun sehat, atau status kesehatan orang dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor dari apa? Perilaku. Ya, ada faktor. Yang kedua ada faktor lingkungan. Yang ketiga ada faktor keturunan. Yang keempat adalah dari faktor pelayanan kesehatan. Saya berikan contoh. Terkait mengenai perilaku misalkan. Jelas. Ketika kita berbicara mengenai perilaku ataupun personal hygiene atau behavior, maka itu sangat mempengaruhi terhadap status kesehatan seseorang. Sebagai contoh, yang kasus diare tadi gitu ya. Oh, banyak kasus-kasus diare muncul ternyata apa? Dari perilaku itu sendiri, termasuk BAB itu sembarangan gitu kan. BAB yang ya dalam artian tanda kutip itu tidak mempunyai jamban ataupun WC atau toilet dan sebagainya. Kemudian warga masyarakatnya BAB di sungai ataupun BAB di laut gitu, ada di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian biar tinjanya itu terbawa oleh air laut dan sebagainya. Itu juga sebuah perilaku. Kemudian perilaku mencuci tangan misalnya. Pada saat Anda beraktivitas ataupun kalian beraktivitas gitu, kemudian ternyata tidak tahu tangan kita, oh ternyata kotor, makan saja itu, maka ada potensial menjadi transmisi di sana, misalkan E. coli gitu kan masuk di dalam tubuh dan jadi perilaku ini sangat mempengaruhi juga terhadap status kesehatan, termasuk kebiasaan-kebiasaan olahraga gitu. Nah, termasuk pada masa COVID ini, bagaimana personal hygiene kalian, kita disuruh sering mencuci tangan dan sebagainya, itu salah satu bentuk perilaku. Membuat sebuah perilaku itu orang sadar virus itu ya nggak mudah gitu. Perilaku itu susah dibentuk. Akan tetapi ketika kondisinya COVID sekarang ini ya, maka kita banyak sekali warga masyarakat Indonesia sudah sadar diri, cuci tangan lebih sering, pakai hand sanitizer, pakai sabun dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Tentang lingkungan. Jadi status kesehatan itu dipengaruhi juga oleh lingkungan, kondisi-kondisi lingkungannya di sana. Ya. Apakah warga ataupun masyarakat ataupun Anda pribadi gitu kan, bagaimana kondisi lingkungannya? Sebagai contoh gitu ya. Bagaimana Anda membuang sampah misalkan. Apakah sampahnya Anda tidak di samping rumah juga gitu kan?
Kemudian kita akan lihat kondisi lainnya apa. Oh, ternyata bercampur juga terkait kandang ayam, kandang sapi, dan lain sebagainya, sehingga lalat, gitu ya. Kemudian banyak mengundang nyamuk dan sebagainya. Termasuk ketika kita berbicara mengenai penyakit atau penyakit misalkan berdarah, ini salah satu faktor lingkungan sekali gitu ya. Bagaimana kondisi breeding place di sana, tempat perindukan. Gitu. Jadi sebagai contoh, saya berikan contoh ya. Suatu kasus demam berdarah gitu ya. Ketika kondisi rumah kita yang ada di lingkungan kita ya, paling kecil adalah keluarga. Bagaimana kondisi lingkungan ada di rumah kita? Oh, ternyata banyak juga pot-pot di rumah teman-teman semua pada saat musim hujan gitu ya. Banyak air-air jernih di sana. Ada tampungan-tampungan air jernih di sana. Breeding place, tempat nyamuk. Termasuk dispenser ya. Pada saat dispenser itu kadang bawahnya kan ada semacam tempat atau wadah gitu. Kemudian air jatuh, itu salah satu breeding place juga. Tempat favoritnya nyamuk Aedes aegypti gitu. Itu salah satu ketika kita berbicara mengenai kasus demam berdarah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan yang maksud di sini adalah terkait mengenai jarak gitu. Sebagai contoh, di Indonesia belum merata kualitas pelayanan kesehatan. Ya. Di wilayah-wilayah Indonesia Timur misalkan, ada beberapa wilayah ataupun kota, jarak antara puskesmas ataupun klinik ataupun rumah sakit itu jauh sekali dari warganya. Sebagai contoh, orang tersebut terkena sakit demam berdarah, akan dirujuk ke puskesmas ataupun rumah sakit. Oh, ternyata di puskesmas tidak ada tenaga kesehatannya. Oh, dokternya sudah tidak ada. Dirujuk ke rumah sakit. Oh, ternyata masih ada sekitar 50 kilo lagi. Gitu. Nah, keburu meninggal di jalan. Tidak tertolong. Itu salah satu status kesehatan dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan. Juga termasuk misalkan, ada ibu yang ingin melahirkan. Nah, misalkan contoh lainnya ya, yang ekstrim itu. Ibu ingin melahirkan. Oh, ternyata saya harus ke bidan. Bidan dari tempat saya harus ke kota, membutuhkan waktu sekitar 1 jam gitu. Keburu lahiran di jalan ya. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian menurut A.L. Dung itu ada namanya status kesehatan dipengaruhi oleh keturunan. Bahwasanya orang tersebut jadi sakit atau sehat itu dipengaruhi oleh keturunan. Sebagai contoh, ada orang-orang ataupun keluarga yang penyakit turunan atau degeneratif ya. Misalkan diabetes mellitus, ini adalah penyakit-penyakit tidak menular ya. Kemudian terkait mengenai hipertensi dan lain sebagainya. Ini adalah terkait mengenai penyakit turunan atau degeneratif. Ini berkaitan mengenai status kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor. Nah, hubungannya biasanya kita akan sangat erat adalah di poin ini, 3 ini, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Kadang-kadang ada orang yang juga takut terkait mengenai pelayanan kesehatan. Oh, saya nggak pernah ke dokter, saya nggak pernah ke rumah sakit. Kalau sakit saya di rumah saja, gitu. Telat dalam penanganan dan lain sebagainya. Itulah poin. Nah, kemudian ada 3 masalah, ada 7 masalah kesehatan lingkungan. Jadi ada masalah kesehatan lingkungan itu secara pokok itu ini referensi dari mana kalau tidak salah. Kalau nggak salah dari WHO itu ada beberapa referensi. Yang pertama adalah terkait mengenai urbanisasi penduduk. Ya, perpindahan penduduk, urbanisasi penduduk itu masalah kesehatan. Sehingga apa terjadi sanitasinya, kondisi kesehatannya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada tempat pembuangan sampah. Ya, nah, TPS ataupun TPA itu jadi problem. Kemudian yang ketiga, masalah kesehatan lingkungan lainnya adalah tentang penyediaan sarana air bersih. Sanitasinya bagaimana? Suplai air minumnya bagaimana? Suplai air bersihnya itu bagaimana? Di wilayah-wilayah tertentu, untuk mendapatkan air bersih itu sangat susah. Ada beberapa wilayah itu sangat susah. Misalkan kalau di daerah dekat Jogja, Gunung Kidul misalkan ya, ketika musim kemarau, mereka itu krisis air bersih, susah itu mendapatkan air bersih di sana, ataupun di wilayah-wilayah lainnya. Nanti saya kira ini akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Adik. Kemudian yang keempat, yaitu tentang pencemaran udara. Terjadi banyak air pollution, kasus-kasus air pollution. Jadi terjadi pencemaran udara, entah itu dari aktivitas apapun ya, entah itu dari aktivitas dari pabrik, perusahaan, pembakaran hutan atau lain sebagainya. Ya.
Kemudian yang kelima adalah tentang pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga. Nah, ini. Ya. Yang keenam yaitu tentang bencana alam, sehingga muncul sebuah disaster gitu ya, disaster di sana. Itu bisa muncul masalah. Nanti akan muncul sebuah kondisi masalah sanitasi di sana, sanitasi emergency, ya, sanitasi darurat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah tentang perencanaan tata kota dan kebijakan pemerintah di sana. Ini berkaitan mengenai 7 aspek masalah kesehatan. Nah, teman-teman semua, topik pertama di sini yang ingin saya sampaikan sama kalian adalah di sesi ini nanti saya akan menyampaikan berkaitan mengenai pengantar epidemiologi bagaimana. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan topik keduanya yaitu tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, setelah video ini saya buat atau saya jelaskan ini, nanti yang kedua adalah tentang subtopik kedua berkaitan mengenai penyakit menular dan penyakit tidak menular. Saya akan jelaskan detail secara detail di sana. Nah, untuk pertemuan pertama pada mata kuliah ini, maka teman-teman semua akan saya minta untuk mendiskusikan, mengerjakan ini. Soal pertama adalah saya minta untuk melakukan analisa. Ada paparan ataupun exposure emerging pollutant. Seperti halnya ada PB, ada CD, ada kromium, ada merkuri misalkan, ada CR, kemudian ada SO2 dan lain sebagainya. Ini salah satu emerging pollutant. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 1, Anda harus menyimak materi yang akan saya sampaikan setelah ini. Maka Anda diminta untuk menganalisa, hubungkan paparan tersebut, bagaimana proses PB itu masuk ke dalam manusia. Ya, sumbernya itu dari mana? Nah, itu bisa Anda kerjakan di analisa nanti ya. Oh, PB, kemudian merkuri, itu masuk ke dalam tubuh manusia itu prosesnya seperti apa? Nah, itu nanti sudah saya jelaskan di materi setelah ini nanti. Kemudian yang kedua, dampaknya. PB itu akan berdampak seperti apa? Bagi manusia bagaimana? Gitu ya. Bagi lingkungan itu bagaimana? Nah, itu bisa Anda lakukan analisa, kerjakan. Ini sifatnya adalah pribadi, individu, teman-teman semua. Jadi terkait mengenai tugas ini ada tugas pribadi, Anda kerjakan di sini. Nanti di submit di Google Classroom. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, pilih salah satu penyakit menular. Contoh misalkan, ada diare, ada demam berdarah, gitu ya, ada leptospirosis, dan lain sebagainya. Nah, topik tentang ini akan saya sampaikan, sempat tadi saya singgung di awal, akan lebih detailnya setelah materi ini saya sampaikan di video kedua ini. Jadi Anda bisa salah satu pilih, salah satu penyakit itu DBD, malaria, leptospirosis, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian Anda kaitkan, bagaimana hubungan antara penyakit tersebut dengan perilaku, dengan lingkungan, ya, dan pelayanan kesehatan. Itu bukan kesehatan, pelayanan kesehatan. Dan genetiknya. Ya. Ketika, oh ini tidak ada hubungannya dengan genetik, nggak usah dibahas. Berdasarkan teori Bloom tadi ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi saya minta untuk mengerjakan analisa diskusi 2 poin. Yang pertama yaitu tentang penyakit menular, yang kedua adalah penyakit tidak menular. Begitu ya teman-teman semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama pada hari ini. Di sub pertama akan saya sampaikan topik kedua setelah ini. Nanti silakan Anda simak kelanjutannya setelah ini selesai, kemudian saya sampaikan tentang topik penyakit menular dan tidak menular. Silakan Anda pelajari sebaik mungkin, simak dengan baik terkait mengenai topik bahasan pada sesi pertama ini, gitu ya, tentang epidemiologi, pengantar epidemiologi ini. Kedepannya kita akan diskusi lebih lanjut lagi, lebih detail lagi tentang epidemiologi dan dasar sanitasi. Saya kira itu dulu, silakan. Selanjutnya Anda bisa menonton ataupun menyimak video yang saya sampaikan setelah ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga sehat terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tonton video selanjutnya.